Gimana jadinya kalau kita bisa dapat kekuatan dari peliharaan yang baru aja kita adopsi? Apalagi peliharaan kita pas diadopsi langsung bisa ngomong dan memberikan kita kekuatan untuk berpindah dunia antara bumi dan dunia fantasi. Bukan yang berpetualang, tapi si Om Sasaki ini, si MC kita, malah jadi sales yang menjual barang-barang Jepang ke dunia fantasinya. Gimana nggak cepat kaya ya teman-teman kalau begitu? Inilah cerita Om Sasaki yang jadi sales di dunia fantasi. Yuk ditonton alur cerita anime Sasaki to Pichan episode 1. Enjoy ya teman-teman. Suatu pagi di suatu apartemen kecil, tinggallah seorang om-om yang bernama Sasaki, seorang pegawai kantoran yang menjalani harinya seperti biasa. Di pagi hari saat dia membuang sampah, dia ada disapa oleh anak murid cewek yang tinggal di sebelahnya. Kehidupan Om Sasaki dilalui seperti biasa, berangkat kerja naik kereta hingga mengerjakan tugas yang ada di tempat kerjanya. Apalagi dia memang punya pengalaman banyak, sudah menjadi mentor bagi juniornya dengan sering membantu berbagai pekerjaan agar bisa lebih cepat selesainya. Tapi di selang-selang pekerjaannya dia, ada mendengar pembicaraan rekan ceweknya yang sedang ngobrol mengenai hewan peliharaannya yang menarik perhatian si Om Sasaki. Ketika melihat hal itu, Om Sasaki ada ditanyakan sama juniornya apakah dia suka dengan kucing. Namun Om Sasaki menjawab bahwa dia lebih suka anjing sebenarnya daripada kucing. Keinginan itulah yang sebenarnya menjadi keinginan kecil yang dia miliki. Apalagi dia memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak bisa pindah bekerja dari tempat kerjanya sekarang ini. Tentu saja Om Sasaki itu belum menikah ya teman-teman, jadi dia tinggal sendiri aja di sini. Di hari-hari biasanya, dia ada diajak oleh juniornya untuk minum sehabis pulang jam kerja. Namun ditolak olehnya karena ya dia masih harus menghemat biaya bulanannya yang cukup sedikit dan harus diatur dengan ketat. Sesampainya di rumah, dia masih sambut oleh si tetangga ceweknya yang sedang duduk di luar rumahnya sambil menunggu ibunya yang sedang sikidap-tap. Ketika sedang beristirahat, Om Sasaki ini menunjukkan kesukaannya mengenai hewan yang tidak ada hentinya. Karena esok harinya setelah pulang kerja, dia langsung pergi ke toko hewan untuk membeli hewan peliharaan baru. Untuk keinginan adopsi hewan ini memang dia pilih untuk menemaninya di rumah, karena dia juga kan hidup sendirian ya teman-teman. Saat dia sedang melihat hewan di tokonya, dia mendengar ada suara yang memanggilnya untuk datang. Ketika dilihat, dia malah melihat seekor burung lovebird yang bersuara untuk memilihnya. Dengan badannya yang cukup cabi menggemaskan gitu, tentu saja langsung Om Sasaki membeli burung lovebird-nya untuk dipelihara. Ketika di rumah, langsung saja si burung diberikan kandang untuk tempat tinggalnya. Om Sasaki yang langsung saja mau menamai peliharaannya, tiba-tiba Anda mendengar suara langsung dari burungnya yang ngomong sendiri dan menyebutkan bahwa namanya itu adalah Pierre Carlo. Si burung ada memberitahu Om Sasaki bahwa dia itu adalah reinkarnasi dari petapa bintang yang berasal dari dunia lain. Anehnya, Om Sasaki masih tenang-tenang aja tuh karena dia masih berpikir bahwa burung ini wajar kalau banyak ngomong. Sesuai dengan informasi dari pegawai pet shop-nya, si burung tetap memaksakan namanya itu adalah Pierre Carlo. Tapi Om Sasaki malah menyingkat namanya dan menyebut si burung dengan nama Pichan. Tentu saja hal itu bikin si Pichan ngambek dan agak marah karena namanya yang disingkat jadi aneh. Tapi di mata Om Sasaki malah imut-imut gitu ya teman-teman. Baru deh Om Sasaki nanyain Pichan mau makan apa malam ini. Dijawab nih sama si burung kalau dia pengen makan daging sapi Kobe paling mahal karena dia mendengar kalau daging itu enak dari informasi yang dia dengar di pet shop tempat dia tinggal sebelumnya. Om Sasaki yang hanya seorang pegawai kantoran biasa tidak bisa memenuhi permintaan Pichan dan meminta maaf atas situasinya yang tidak memungkinkan. Apalagi pas ditanyain kenapa nggak makan pelet yang disediakan, malah dia bilang rasanya nggak enak. Emang ini burung belagu juga ya teman-teman. Lalu Om Sasaki ada nawarin daging lain sebagai penggantinya karena dia tidak punya banyak uang. Tiba-tiba si Pichan ada bilang kalau tidak ada uang ya tinggal cari uang aja. Dan dari situlah Pichan mulai menjelaskan alasan kenapa dia ingin makan apapun yang dia mau. Karena dia setelah diusir dari dunia lain dan bereinkarnasi menjadi burung, barulah dia bisa berpikir dengan jernih mengenai banyak hal dan apa yang menjadi tujuannya sekarang.
Pada akhirnya si Pichan ini bertekad untuk hidup dengan bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Malah hal itu cukup membuat Om Sasaki berputar pikiran secara logika karena merasa apa yang diomongin oleh Pichan itu ada benarnya. Apalagi dia sekarang bisa punya hewan peliharaan. Jadi dia bisa nemenin kemana-mana atau jalan-jalan gitu ya teman-teman, bersama dengan hewan peliharaannya juga. Jadi dia tidak sendirian lagi gitu maksudnya. Pichan langsung memberikan rencananya untuk membuat kontrak dengan Om Sasaki dan mulai mencari uang. Saat proses kontrak berlangsung, memang si Om Sasaki jadi menyatu dengan Pichan dan mendapatkan kemampuan baru seperti menggunakan sihir yang memang sudah jadi ala-ala fantasi gitu ya teman-teman. Tiba-tiba Pichan langsung menggunakan sihirnya untuk menteleportasi mereka berdua ke dunia lain yang membuat Om Sasaki jadi kaget dan kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Mereka ternyata sudah sampai ke suatu daerah yang bernama kota Baitrium di kerajaan Hers, tempat tinggal Pichan sebelum bereinkarnasi jadi burung. Sekali lagi, emang aneh ya si Om Sasaki ini. Dia sama sekali nggak kaget atau panik ketika ada burung yang ngomong, maupun bisa pakai sihir. Ini MC-nya kelihatan tenang dan cerdas, penuh logika gitu kayaknya ya teman-teman. Mantap sih. Setelah beberapa saat berlalu, Om Sasaki menjalani harinya seperti biasa, seperti pergi ke kantor untuk bekerja. Namun ada yang berubah, yaitu adalah keadaan Om Sasaki yang selalu datang cukup awal dari biasanya. Padahal rekan-rekannya saja yang lain sedang berdempet-dempetan di kereta. Ternyata Om Sasaki setelah melakukan kontrak dengan Pichan dan pergi ke dunia lain, ada menggunakan sihir untuk berangkat kerja yang membuatnya tidak perlu menggunakan kendaraan umum lagi seperti orang-orang biasa. Hal ini tentu saja membuat kehidupan Om Sasaki menjadi lebih mudah dan tidak perlu stres-stresan lagi tuh di kereta. Dari rencana Pichan sendiri untuk mendapatkan banyak uang, mereka berencana untuk menjual barang-barang yang ada di Jepang ke dunia lain. Tapi kan tidak bisa secara tiba-tiba langsung jual partai besar. Makanya mereka akan menyetok barang dan menjualnya ke pusat pedagang di kota Baitrium. Tentu menjual barang-barangnya secara perlahan-lahan. Itulah dasar dari penjualan ekonomi. Makanya Om Sasaki selepas pulang kerja ada banyak berbelanja kebutuhan yang akan dijual di dunia fantasinya ya teman-teman. Ketika sampai di rumah, Om Sasaki disambut oleh gadis tangga yang sedang menunggu di depan rumahnya. Saat disapa, terdengar suara lapar dari si cewek. Makanya, Om Sasaki ada memberinya sebuah cemilan untuk dia makan. Antara polos atau baik hati ya si Om Sasaki ini. Om Sasaki tanpa berlama-lama langsung saja pergi ke dunia lain untuk berdagang dan langsung pergi ke tempat perusahaan dagang Herman dan mulai menawarkan barang-barang yang tidak pernah dilihat oleh orang dunia lain, di mana Om Sasaki langsung bisa meraup keuntungan sebanyak 40 juta yen. Barang-barang yang dibawa oleh Om Sasaki itu tentu saja akan menimbulkan kecurigaan bagi orang-orang. Namun, tenang saja teman-teman, Om Sasaki yang seorang pegawai dan punya pengalaman dalam berdagang di perusahaan besar, jadi sudah terbiasa untuk melakukan bisnis langsung. Yang pada akhirnya ketika dia ditanyakan dari mana barang-barang ini berasal, dia langsung bisa menepis kecurigaan itu dengan sebuah benefit atau keuntungan bagi penjualnya yang tidak bisa ditolak oleh mereka. Apalagi muncul tuh muka oknum salesnya Om Sasaki yang emang lucu banget sih teman-teman. Ya muka-muka penjilat bisnis gitu deh. Setelah bisnis mulai berjalan, Om Sasaki langsung saja mulai sibuk di dalam dua dunia. Paginya dia bekerja, sorenya dia pun harus menyetok barang dan menjualnya ke dunia lain. Mana habis itu dia ada belajar mengenai sihir bareng Pichan agar nanti jika ada apa-apa, Om Sasaki bisa aman ya dari bahaya. Bacaan sihir yang cukup panjang dan susah dihafalin menjadi tantangan tersendiri ya untuk Om Sasaki karena pelafalannya panjang banget. Udah kayak satu naskah cerita gitu ya teman-teman. Apalagi saat di kantor, Om Sasaki ini ada mencoba melafalkan sihir api di toilet. Karena terlalu besar, akhirnya membuat alarm bunyi dan menimbulkan keributan satu gedung. Di malam harinya, Om Sasaki dan Pichan yang sedang makan di restoran ada menikmati makanan dunia lain yang memang disukai banget oleh Pichan. Kalian bisa melihat kalau Pichan ada makan daging dengan mudah ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya, jangan kasih burung lovebird daging ya teman-teman. Bukannya hidup malah mokat nantinya.
Saat mereka selesai makan, mereka bertemu dengan chef yang baru saja dipecat akibat dikambing hitamkan oleh rekan-rekannya sendiri. Ketika ngobrol itulah, Om Sasaki ada kepikiran untuk bergelut di dunia restoran yang langsung menawarkan pekerjaan pada chef yang bernama French ini untuk menjadi koki sekaligus pengurus restorannya. Tanpa basa-basi kan ya teman-teman, Om Sasaki ini membawa French untuk bertemu dengan perusahaan dagang Herman untuk meminta bantuan dalam mengurusi restoran yang akan mereka buka. Hal ini berlangsung cukup cepat karena Om Sasaki menyikat habis setiap kesempatan yang ada di depan matanya. Wajar ya teman-teman, selama duit ada langsung diterabas semua gitu sama si Om Sasaki ini. Karena setelah restoran berjalan sesuai rencana dengan berjalan lancar, tibalah saatnya Om Sasaki menikmati semuanya bersama-sama dengan Pichan. Di sini, si Pichan ada bertanya mengenai pembukaan restoran itu tidak ada di dalam rencana awal mereka. Tapi kenapa jadi buka restoran sekarang ini? Om Sasaki langsung menjawab hal ini untuk memudahkan Pichan untuk makan makanan enak sesuai dengan keinginan Pichan, sekaligus untuk menghemat pengeluaran uang ketika berada di Jepang, karena mereka juga harus menyetok barang yang cukup banyak nantinya. Setelah makan, Om Sasaki dan Pichan langsung saja berlatih sihir di pinggir sungai dalam hutan. Om Sasaki yang sudah banyak belajar sihir sudah mulai bisa menggunakan sihir dengan berbagai elemen, dari elemen air, tanah, dan es. Namun dia masih belum bisa tuh untuk menggunakan sihir teleportasinya karena masih harus bersama dengan Pichan dulu, baru deh bisa menggunakan sihir tersebut. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Om Sasaki ada mengajak Pichan untuk pergi berbelanja. Di sini mereka mulai mencari barang-barang yang bisa menarik perhatian para bangsawan, di mana Pichan langsung mengerti maksud Om Sasaki dan menyamakan persepsinya seperti golf yang menjadi barang mewah di Jepang itu. Dari mana Pichan tahu hal itu? Karena Pichan ternyata sering bermain internet dengan menggunakan golem tanah yang dia buat sebagai penggerak mouse dan mengetik keyboard di internet ya teman-teman. Luar biasa si burung Gemoy ini. Barang pilihan Om Sasaki adalah teleskop kecil dan pisau lipat serbaguna yang akan sangat berguna sekali untuk orang-orang yang dirasa paling unik dan tidak pernah dilihat oleh orang biasa di dunia lain. Makanya Om Sasaki berhasil bertemu dengan bangsawan yang menjadi incarannya. Di sini dia ditanyakan mengenai fungsi dari pisau lipat. Ketika dijelaskan, si bangsawan langsung menanyakan apakah barang ini biasa dipakai di benua lain atau hanya khusus digunakan oleh orang-orang tinggi saja. Tentu jawaban Om Sasaki langsung menjawab bahwa barang ini memang sering dipakai oleh orang yang berpangkat tinggi saja. Hal itu langsung membuat mindset ke si bangsawan bahwa si Om Sasaki ini adalah orang yang berpangkat tinggi kelihatannya. Namun hal itu ditepis oleh Om Sasaki karena dia menjawab bahwa dia hanya seorang pengrajin yang terdampar saja dan membuat barang-barang yang baru saja dia buat. Jawabannya cukup memuaskan dan membuat Om Sasaki jadi menjalin kerja sama dengan si bangsawan. Mantap! Keesokan harinya, setelah Om Sasaki itu ikut dalam pesta perpisahan rekannya yang sudah mau resign, dia ada bertemu dengan seorang gadis yang diserang oleh orang yang bisa merubah badannya menjadi seorang monster. Om Sasaki sangat takut ketika melihatnya, tapi dia berusaha langsung menggunakan sihirnya dan menyerang si penjahat dengan sihir es yang memiliki efek yang cukup dahsyat ya teman-teman. Setelah lepas dari sergapan, si cewek langsung saja menggunakan kekuatan untuk melelehkan es dan malah melayangkan pistol ke Om Sasaki yang sudah menolongnya dan menanyakan pengguna kekuatan super dari mana dia itu. Tentu Om Sasaki bingung dong ketika menjawabnya dan membalas dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pengguna kekuatan super? Saat mulai ngobrol dengan pertanyaan dan jawaban, ternyata Om Sasaki dianggap sebagai orang yang baru saja membangkitkan kekuatannya dan si cewek langsung mengajak Om Sasaki untuk pergi mendaftarkan dirinya ke organisasi rahasia milik pemerintah. Ternyata Om Sasaki ini ingin diajak menginap ke organisasi mereka dan meminta izin untuk ke apartemennya dulu ya, dalam rangka untuk mengambil barang-barang dan Pichan juga. Om Sasaki juga langsung bercerita ke Pichan
dan dia tidak bisa mendeteksi sihir dalam tubuh si cewek. Jadi Pichan ada menyimpulkan bahwa kekuatan super yang terjadi di dunia Jepang sepertinya punya fenomena yang mirip dengan sihir namun berbeda, dan hal itu cukup menarik perhatiannya. Ketika ingin berangkat, si tetangga ceweknya ada menyapa si Om Sasaki dan menanyakan apakah dia bisa berbicara sebentar dengannya. Namun karena sudah ditunggu, Om Sasaki ingin menunda dulu perbincangan mereka untuk nanti saja. Dalam perjalanan, si cewek ada memperkenalkan dirinya dengan nama Hoshizaki. Dia ada berterima kasih ke Om Sasaki karena sudah menyelamatkannya. Hoshizaki ada menjelaskan bahwa pengguna kekuatan super cukup langka dan setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Makanya pemerintah ada membuat organisasi rahasia untuk membuat mereka bekerja sambil memantau mereka juga. Makanya dalam organisasi ini mirip dengan kepolisian untuk pengguna kekuatan super yang melenceng gitu ya teman-teman. Om Sasaki yang memang dulunya pekerja biasa, sekarang tiba-tiba dia berubah pekerjaannya menjadi seorang pegawai di organisasi rahasia tersebut ya teman-teman. Karena Hoshizaki kelihatannya sudah mengatur bahwa Om Sasaki ini akan berhenti dari pekerjaannya yang lama dan mulai bekerja di organisasi rahasia tersebut dan berstatus kayak PNS gitu ya teman-teman. Makanya dia bisa dapat pemasukan yang stabil. Dalam interviewnya, Om Sasaki ditanyakan apa kekuatannya. Om Sasaki tidak sebodoh MC kebanyakan ya teman-teman. Makanya dia menjawab bahwa dia hanya bisa menembakkan es saja dengan mempraktekkan langsung di depan Hoshizaki. Bukannya menghindari hal merepotkan, malah si Om Sasaki malah makin masuk ke dalam hal yang merepotkan. Karena Hoshizaki ternyata mencari pengguna kekuatan super seperti Om Sasaki yang bisa menciptakan es dari awal. Berbeda dengan dari kekuatannya yang harus menggunakan media air lain dulu, baru deh bisa menggunakan kekuatannya. Ketika di kamar, Om Sasaki langsung saja berpikir untuk ngobrol dengan Pichan. Namun dia sadar bahwa akan ada kamera tersembunyi, jadi dia mengajak Pichan untuk jalan-jalan. Tapi ketika jalan-jalan pun mereka masih diikutin. Makanya Om Sasaki langsung ke toilet dan pergi sebentar ke dunia lain untuk mengurusi urusan di dunia lain tersebut. Dalam waktu beberapa hari dia tidak bisa berjualan dulu karena sedang diawasi dengan ketat oleh pemerintah Jepang tersebut. Keesokan paginya malahan si Om Sasaki digangguin oleh Hoshizaki yang mengajaknya untuk langsung bekerja. Yang padahal Om Sasaki ini belum bisa bekerja karena masih baru dan ada pertemuan dulu untuk belajar atau training dulu maksudnya. Makanya Om Sasaki mulai mengeluarkan banyak alasan untuk menolak Hoshizaki. Tapi ketika sedang berbicara, Hoshizaki ini ternyata sedang kabur dari pekerjaannya dan ada dikejar oleh manajer tempat dia bekerja di divisinya yang mulai memperkenalkan diri ke Om Sasaki. Manajer ini bernama Akutsu dan dia langsung saja memberikan HP kantor yang cukup ketat alias pemantauan GPS 24 jam gitu ya teman-teman. Setelahnya dia langsung saja ngajak Hoshizaki untuk kembali bekerja karena menerima laporan yang sepertinya sedang gawat juga. Dalam proses pengecekannya, Om Sasaki dites dengan berbagai tes hingga pembelajaran materi mengenai pengguna kekuatan super. Di mata umumnya, Om Sasaki ini adalah bagian dari kepolisian. Jadi dia sekarang punya pangkat sersan. Makanya dia nantinya diperbolehkan untuk menggunakan senjata ya teman-teman. Mantap gak tuh ya? Setelah selesai belajar, Om Sasaki akhirnya bisa kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, dia langsung saja disambut oleh si cewek tetangga yang menanyakan apakah urusannya sudah selesai dan memberikan kue ke Om Sasaki sebagai tanda terima kasih atas coklat yang sudah dia berikan sebelumnya. Si cewek langsung menanyakan dengan muka yandere gitu ya teman-teman. Dia nanya apakah si Hoshizaki itu pacarnya Om Sasaki. Namun langsung dijawab bahwa dia adalah atasannya Om Sasaki karena memang ya pekerjaan baru Om Sasaki ini sangat dirahasiakan. Kalau sampai bocor, udah tamat hidupnya ya. Saat masuk, Pichan langsung saja bersuara keras dengan menandakan ada sesuatu yang salah di dalam ruangan kamar Om Sasaki ya teman-teman. Karena ternyata sudah tahu nih, Om Sasaki langsung saja ngajak Pichan jalan-jalan keluar. Barulah si Pichan beritahu bahwa ada penyadap yang dipasang di kamarnya. Sekembalinya ke ruangan,
Om Sasaki langsung saja mencabut semua penyadap yang ada dan tiba-tiba ditelepon oleh manajernya. Si manajer memberikan sambutan penyemangat sambil berdalih bahwa itu adalah sebuah tes penyambutan untuk Om Sasaki karena banyak mata-mata yang bersemayam di organisasi mereka. Makanya mereka cukup berhati-hati dengan orang baru. Apalagi banyak pengguna kekuatan super yang tidak terdaftar dan masih liar di khalayak umum. Dan itu cukup membuat organisasi tempat Om Sasaki bekerja ini sangat berhati-hati. Untuk malam itu akhirnya Om Sasaki hanya bisa beristirahat karena sudah terlalu lelah. Sampai-sampai dia lupa untuk ngasih makan Pichan. Di akhir memang ada tetapan yang mencurigakan dari si manajernya ya teman-teman. Karena dia cukup menyukai Om Sasaki dan sepertinya ingin menggunakan skillnya nanti. Dan masuk ke dalam rencana jahatnya mungkin. Mungkin ya teman-teman. Tapi ya kita tunggu aja di episode selanjutnya. Oke, itu aja untuk alur cerita Sasaki to Pichan episode 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya atau selanjutnya. Bye-bye.